Oke guys, ketemu lagi. Jadi sekarang aku mau review Windows 10 Pro di laptop MacBook Air 2015 13 inci ya guys ya. Untuk performanya sih sangat mantap, kalian bisa tonton aja dulu. Jadi ini beneran MacBook ya guys ya, bukan laptop MacBook KW gitu. MacBook KW tuh nggak ada guys. Semua MacBook itu bisa diinstal Windows kecuali yang M1. Gitu guys ya. Jadi kalian tonton aja untuk performanya seperti apa. Lanjut, ini untuk performanya aku coba buka PowerPoint, Excel, dan Word. Jadi di sini sekali klik itu langsung kebuka guys. Kalau di macOS itu dia ada delay gitu, beberapa detik untuk buka PowerPoint, Excel, dan Word. Kalau di Windows ini sekali klik itu langsung kebuka guys. Kalian bisa lihat ini cepet juga. Untuk bukanya itu 1 detik aja kayaknya. Habis setelah klik itu langsung kebuka ya guys. Terus ini aku coba untuk buka browser dan juga ngerunning browser itu ada 30 tab guys. Kalau di macOS itu biasanya agak berat. Kalau di sini smooth guys, smooth banget. Ini aku coba konekin wifi-nya dulu, soalnya ini belum connect guys. Nah ini langsung aja aku coba buka YouTube di 30 tab browser ya guys ya. Ini browsernya menggunakan Chrome. Semuanya aku bikin running dan juga Word, PowerPoint, dan Excel, dan aplikasi lainnya itu juga running guys. Tadi sudah aku buka dan running, nggak ada yang aku close. Jadi semuanya ini kebuka running di background. Ini kelihatan jelas untuk performanya seperti apa. Di sini tuh sangat smooth guys, jadi nggak ada lag sama sekali. Pengalaman aku sebelumnya di macOS Big Sur itu lemot guys, kalau buka sampai 30 tab browser gini dan juga running aplikasi. Kalau di Windows ini dia smooth, nggak ada nge-lag sama sekali, nggak ada yang minta tutup paksa aplikasi. Dan juga CPU-nya itu dia ngerunningnya nggak tinggi guys. Jadi CPU usage-nya itu nggak tinggi di Windows ini. Jadi ini ibaratnya kalau kalian pakai Windows di macOS itu hampir mirip aja dengan macOS untuk performanya, bahkan bisa lebih cepat ya guys ya. Nah jadi seperti ini guys ya, sudah aku buka semua tabnya. Ini semuanya buka YouTube, terus ada web-web juga. Di sini tuh pindah-pindahnya tuh cepet guys, jadi nggak ada nge-lag sama sekali. Kalaupun ada nge-lag itu biasanya di wifi-nya aja, koneksi wifi-nya. Kebetulan koneksi wifi di tempat saya ini ya agak lemot gitu lah guys ya, bukan dari laptopnya bukan, tapi dari wifi-nya. Ini sambil aku coba buka juga video 4K ya guys ya. Jadi ini beneran video 4K 2160. Ini aku coba running sekalian. Nah ini dia guys. Ini aku ganti dulu resolusinya. Nah ini aku set 4K ya guys ya, beneran 4K loh, bukan 1080. Tapi bener-bener 4K ini. Kalaupun nge-lag itu dia wifi-nya guys, koneksi wifi-nya. Tapi untuk performa dari OS-nya atau dari laptopnya sendiri nggak ada nge-lag sama sekali. Ini kalau kalian lihat ini 2160p ya guys ya, 4K. Jadi ini running semua guys, 30 tab browser dan juga aplikasi itu running di background semua, nggak ada nge-lag sama sekali. Nih scroll pun lancar guys, kayak 60 fps kalau kalian scroll tuh, smooth gitu. Nggak kayak di laptop Windows lainnya. Aku aneh aja sih kalau di Mac ini diinstal Windows ternyata wah mantap banget ternyata, nggak seperti laptop Windows yang selain MacBook ya guys ya, yang speknya setara loh ya. Ingat, speknya yang setara dengan MacBook Air 2015 ini gitu guys. Jadi kalau misalnya kalian punya MacBook dan mau install Windows, aku saranin sih kalian install aja guys. Dan performanya juga bakal nggak bikin kalian kecewa kok. Kalian bisa lihat sendiri nih contohnya, aku kasih lihat, sangat-sangat mantap guys. Dan juga support banyak aplikasi kan di Windows tuh, nggak seperti di macOS. Jadi kalian yang kerjanya apa aja juga bisa guys. Jadi bisa semua support gitu loh. Atau enggak kalian buat dual booting guys. Jadi masih ada macOS dan ada Windowsnya juga. Dengan catatan SSD kalian tuh harus di atas 128 ya guys ya. Kebetulan di MacBook Air ini aku bikin single OS karena SSD-nya cuma 128 guys. Jadi nggak cukup gitu kalau misalnya ada dual booting dengan macOS-nya. Jadi ini benar-benar fresh, cuma satu OS aja. Nah ini untuk CPU usage-nya ya guys ya, kalian bisa lihat itu dia cuma ngerunning 3% loh guys dari 100% tuh. Jadi benar-benar yang nggak terlalu tinggi gitu CPU usage-nya.
cocok lah, misalnya kalian mau bikin dual booting atau single booting pun juga nggak masalah guys. Jadi itu aja, misalnya kalian mau buat dual booting ya pastikan SSD kalian itu 256 atau 512 atau 1 tera ya. Pastikan juga harus SSD guys. Nah ini untuk kameranya, jadi semua fungsi di sini tuh normal guys. Ini aku install Windowsnya pakai Bootcamp ya, jadi ini resmi dari Apple-nya. Bahkan Microsoft Store-nya juga jalan di sini guys, dan kalian bisa download aplikasi. Untuk fungsinya semua aman, normal ya guys ya, jadi nggak ada masalah kalau kalian install Windows. Tapi dengan catatan kalian installnya lewat Bootcamp guys, jadi drivernya itu otomatis keinstall, kalian nggak pusing lagi gitu nyari drivernya. Dan juga resmi dari Apple-nya tuh guys, lewat Bootcamp. Terus di sini yang mau aku highlight lagi ini untuk trackpad-nya ya guys ya. Jadi settingan trackpad-nya itu ada di sini dia, di Bootcamp-nya. Yang nggak bisa itu cuma gestur 3 jari guys, kayak di macOS itu gestur 3 jarinya nggak bisa. Nah di sini ada settingannya guys ya untuk F1 dan F9. Misalnya kalian mau atur kecerahan kan harus pencet Fn juga guys, baru atur kecerahannya. Kalau di macOS kan tinggal pencet F1 atau F2. Nah di sini kalian bisa matikan guys, jadi bisa jadi F1 aja, nggak perlu pencet Fn lagi. Jadi sama seperti di MacBook atau macOS guys. Jadi settingannya ada di aplikasi Bootcamp-nya ya guys ya. Untuk settingan keyboard, settingan trackpad, semua ada di situ. Nah untuk settingan trackpadnya seperti ini dia guys, jadi nggak ada gestur 3 jarinya guys. Kalau aku sih nggak masalah guys ya kalau gestur 3 jari itu, karena di Windows kan kalau mau buka recent app-nya bukan 3 jari guys gesturnya, melainkan pakai tab gitu. Jadi emang perbedaan dari OS-nya aja. Untuk fungsi lain-lainnya seperti backlight dan lain-lain itu semua normal guys, nggak ada masalah sama sekali. Nah ini semua masih running guys ya yang tadi tuh. Bahkan aku buka 2 browser di sini, jadi yang 30 tab browser dari Chrome dan juga ada dari Edge guys. Jadi aku buka juga yang di Edge itu. Semuanya tuh running guys, nggak ada aku keluarin. Nggak ada nge-lag sama sekali. Nah terus di sini ada software update dari Apple-nya. Nah ini kelebihannya kalau misalnya kalian download atau install OS-nya dari Bootcamp guys. Jadi security-nya itu tetap dari Apple-nya gitu. Jadi otomatis gitu dia guys. Nah untuk backlight-nya ini kalian lihat sendiri, tetap sama ya, 16 tingkatan cahaya yang bisa diatur. Nggak seperti laptop Windows yang lain, yang biasanya cuma ada 3 tingkatan aja. Nah ini untuk softwarenya, software update-nya. Jadi di sini guys ya, di Apple Software Update. Jadi otomatis tuh dia. Jadi ya tetap sama aja sih sebenarnya guys. Kalau menurutku sih misalnya kalian punya MacBook yang tipe dari 2010 sampai 2015 itu, kalian cobain deh install Windows di situ. Mantap kok, beneran dah. Tapi dengan catatan kalian harus paham juga ya cara installnya dan harus punya license-nya juga. Nah terus di sini yang aku kaget tuh baterainya guys. Jadi baterainya nih awet banget ternyata kalau diinstal di Windows. Kalau di macOS kan nggak terlalu tuh guys. Di sini aja akumulasinya itu ya, ini 6 jam 30 menit guys. Padahal itu baterainya 68% tadi. Sudah aku coba juga, ini tembus sampai 10 jam guys untuk baterainya. Dengan performa yang standar ya, bukan yang mode performance. Jadi dari tadi itu yang aku running ini, kalau kalian lihat ini pakai mode standar aja guys, bukan mode performa. Terus kalau kalian bisa misalnya mau lebih awet lagi kan di sini ada 4 tingkatan settingan baterai guys. Jadi ada mode hemat dayanya juga. Dan juga di sini nggak panas guys. Anehnya itu nggak panas sama sekali, kipasnya juga nggak kenceng bunyinya. Ini aku ngerunning semua tadi aplikasi itu, aku pegang bodinya nggak ada panas sama sekali guys. Nah ini perlu restart dulu guys ya, karena habis download software update tadi. Nah ini udah nge-restart guys, udah masuk di home screen lagi. Terus ini aku mau kasih lihat ke kalian, ini untuk recent app-nya guys ya. Kalian pencet tab itu. Ada shortcut-nya juga sih di keyboardnya itu. Jadi bukan gestur 3 jari kayak di macOS ya. Kalau di Windows itu pencet tab guys. Mungkin kalian paham juga lah karena sudah biasa pakai Windows.
Ini aku coba buka lagi, kalian lihat sendiri kan performanya gimana. Ini aku coba buka lagi karena tadi habis nge-restart ya guys ya. Nge-restartnya itu karena habis download software update, bukan karena restart otomatis gitu, bukan guys. Nih kalian lihat kencang ya guys ya, kencang beneran loh ini. Jadi kalau misalnya kalian mau download Windows di MacBook gitu ya, oke banget guys. Malah saranku mending kalian download aja dah. Apalagi kalau MacBook kalian yang tipe lama gitu dan kalian pengen bisa pakai semua aplikasi ya, cobain aja dah download Windows atau install Windows gitu guys. Untuk bugs-nya sendiri nggak ada sih guys ya. Ini aku udah pakai sampai 1 minggu dah kayaknya, ini nggak ada bug sama sekali. So far sih puas ya aku install Windows di Mac ini. Nah jadi kalau mau buka recent app di Windows itu pencet komen dan juga tab ya guys ya. Kalau mau pindah ke satu aplikasi atau ke aplikasi lainnya gitu. Kalau di MacBook kan swipe 3 jari tuh. Kalau di sini tuh tab dan komen. Jadi ya emang perbedaan cara menggunakannya aja guys. Untuk gestur 3 jarinya pun saya nggak masalah sih. Karena emang perbedaan dari OS-nya juga. Tapi untuk semua fungsi lainnya ya aman guys. Kalau misalnya pun kalian mau balikin ke macOS, ya tinggal kalian format aja lagi, terus pakai recovery mode, itu udah bisa lagi balik ke macOS. Tapi itu harus diinstal lagi guys ya, jadi kalian mesti download lagi via internet recovery gitu. Nah ini untuk MacBooknya, MacBook Air 13 inci dengan RAM 8GB, Core i5 ya guys ya, SSD 128. Ya jadi gitu guys, nggak ada panas sama sekali. Semuanya itu dingin, nggak ada kipas, nggak ada bunyi. Aku pun sampai heran loh. Ternyata MacBook kalau diinstal Windows tuh wah mantap juga ternyata gitu loh. Sayangnya sih karena di sini 128 aja, jadi nggak bisa dual booting gitu guys. Sebenarnya bisa, cuman kan sisa memorinya tuh sedikit gitu loh, jadi nggak cukup karena cuma 128. Kalian bisa download aplikasi apa aja, terus gratis. Untuk security-nya juga tetap masih aman guys ya, karena tetap di backup dari Apple-nya juga. Karena ini kan via bootcamp juga. Jadi nggak ada masalah sama sekali sih, nggak perlu tambah aplikasi antivirus gitu, nggak perlu guys. Apalagi di sini juga dual protection kan dari Apple sama dari Windows-nya sendiri, Windows Defender gitu. Nah ini cuman 128 guys. Ini aja aku cuman install PowerPoint dan Excel itu aja tinggal 80 GB doang. Kalau misalnya di dual booting itu nggak cukup. Microsoft Store juga udah aku coba, download aplikasi pun lancar. Terus kalau buka Excel, PowerPoint dan lain-lainnya gitu lebih cepat karena memang lebih kompatibel di Windows ya guys ya, bukan seperti di Mac. Terus di sini kalau misalnya kalian jalankan, kalau misalnya kalian tahu nih aplikasi CC Cleaner gitu di Windows, itu kan buat bersihin cache gitu ya guys ya, buat bersihin sampah-sampah lah ibaratnya. Nah anehnya di MacBook ini, dari tadi aku ngerunning banyak tuh ya guys ya, sampai 30 tab browser, dual browser aku jalanin semuanya. Anehnya pas bersihin cache-nya itu atau sampahnya itu filenya cuma sedikit guys. Jadi 1 MB aja tuh kayaknya nggak nyampe loh. Jadi ini kalau ibaratnya ya, kalau menurutku ini tetap ada kontribusinya lah ibaratnya dari Apple-nya gitu. Untuk cache-nya itu nggak gede gitu loh. Sedangkan di laptop saya yang lain, yang Windows, aku coba buka-buka browser sampai ada sejaman gitu ngerunning browser. Terus aku scan pakai CC Cleaner, itu filenya gede guys pas mau dibersihkan cache-nya itu atau sampahnya itu. Jadi di sini tuh kecil gitu loh. Padahal filenya itu ada 20 ribuan loh. Nggak nyampe sampai 100 MB tuh nggak nyampe guys. Jadi di sini tuh cuman berapa nih? 40 MB-an doang. Jadi emang ya heran sih. Emang bagus gitu loh kalau misalnya kalian mau install Windows gitu di sini. Tapi pakai bootcamp ya guys ya, jangan nggak pakai bootcamp, nanti kalian pusing nyari drivernya. Terus Apple software update-nya nanti nggak jalan gitu. Harus pakai bootcamp guys. Ya jadi mungkin sampai sini aja guys video reviewnya. Nanti next video aku bikin lagi dah kalau misalnya kalian rame yang komen. Thank you buat kalian yang udah nonton.